Halo teman-teman, saya Rizky Tangdiala dari kelas 5 TI 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pemodelan dalam MSS atau Manajemen Support System. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke materinya. Jadi dalam pemodelan Manajemen Support System itu ada 3 model. Di sini yang pertama ada model statistik atau analisis regresi. Model ini digunakan untuk mencari relasi di antara variabel. Lalu model ini merupakan preprogram dalam tool software pengembangan DSS. DSS itu Decision Support System. Selanjutnya ada model finansial. Model ini untuk pengembangan laporan, pemasukan dan proyeksi data finansial untuk beberapa tahun. Lalu model ini semi terstruktur dan ditulis dalam bahasa khusus Decision Support System yang disebut dengan IFPS. Selanjutnya ada model optimasi. Model ini dibuat menggunakan model manajemen sains yang disebut pendekatan linear programming dalam rangka menentukan pemilihan media. Lalu untuk menggunakan model ini, Decision Support System perlu antarmuka untuk berhubungan dengan software yang lain. Selanjutnya ada aspek dalam pemodelan. Yang pertama ada identifikasi masalah dan analisis lingkungan. Di dalamnya kita memonitoring, scanning, dan interpretasi terhadap informasi yang telah dikumpulkan. Selanjutnya, orang harus mengidentifikasi budaya organisasi dan proses pengambilan keputusan korporat atau siapa yang membuat keputusan, tingkat sentralisasi, dan sebagainya. Dan yang terakhir, masalah harus dipahami dan setiap orang yang terlibat harus mempunyai kerangka pemahaman yang sama. Selanjutnya ada identifikasi variabel. Variabel keputusan, variabel hasil, dan variabel tidak dapat dikontrol, dan lain-lain. Lalu ada perkiraan atau forecasting. Ini penting karena Decision Support System umumnya didesain untuk menentukan apa yang terjadi di masa mendatang. Lalu ada model dan juga manajemen model. Selanjutnya analisis statis dan dinamis. Yang pertama analisis statis. Model statis mengambil satu kejadian saja dalam suatu situasi. Selama kejadian tersebut semuanya terjadi dalam suatu interval, baik waktunya sebentar atau lama. Diasumsikan adanya stabilitas di sini. Contoh, pendapatan triwulan atau tahunan, keputusan mengenai membuat sendiri atau membeli produk. Selanjutnya, analisis dinamis. Model dinamis digunakan untuk mengevaluasi skenario yang berubah tiap saat. Model ini tergantung pada waktu dan dapat menunjukkan tren dan pola waktu tertentu. Contoh, proyeksi rugi laba 5 tahun, di mana data input seperti biaya, harga, dan kuantitas berubah dari tahun ke tahun. Selanjutnya ada pengetahuan, itu terbagi dalam 3 kategori. Yang pertama kepastian, ketidakpastian, dan resiko. Di sini ada gambarnya, teman-teman bisa lihat. Selanjutnya ada pohon keputusan. Alternatif penampilan tabel keputusan adalah pohon keputusan. Pohon keputusan ini memiliki 2 keuntungan. Yang pertama, menggambarkan secara grafis hubungan dari masalah. Dan yang kedua, dapat berhubungan dengan situasi yang lebih kompleks dalam bentuk yang lebih kompak. Contoh, masalah investasi dengan periode waktu yang lebih banyak. Selanjutnya ada perumusan umum dan istilah. Yang pertama ada optimasi. LP berusaha untuk mendapatkan nilai maksimal atau minimal dari fungsi tujuan. Yang kedua ada koefisien, menyatakan tingkat atau derajat di mana nilai dari fungsi tujuan meningkat atau menurun dengan memasukkan dalam solusi 1 unit dari setiap decision variable. Yang ketiga ada constraint, yaitu maksimalisasi atau minimalisasi dilakukan berdasarkan batasan-batasan tertentu, sehingga LP dapat didefinisikan sebagai permasalahan optimasi terbatasi.
Batasan dinyatakan dalam bentuk pertidaksamaan atau kadang persamaan. Dan yang keempat, capacity. Kapasitas atau ketersediaan dari berbagai resource biasanya dinyatakan dengan batas atas atau batas bawah, berada pada sisi kanan batasan. Sisi kanan juga menyatakan kebutuhan minimum. Selanjutnya ada simulasi. Jadi dalam manajemen support system artinya adalah teknik untuk melakukan percobaan, seperti misalnya what if, dengan komputer digital pada suatu model dari sistem manajemen. Nah, kita masuk ke karakteristik utama dari simulasi. Yang pertama, simulasi bukanlah sejenis model biasa. Model umumnya merepresentasikan kenyataan, sedangkan simulasi biasanya menirukan kenyataan tersebut. Singkatnya, ini berarti ada sedikit penyederhanaan kenyataan dalam model simulasi dibandingkan dengan jenis model lainnya. Yang kedua, simulasi adalah teknik untuk melaksanakan percobaan. Artinya, simulasi melibatkan testing pada nilai-nilai tertentu dari decision atau uncontrollable variable yang ada pada model dan mengamati akibatnya pada variabel output. Selanjutnya, ada keuntungan dari simulasi. Keuntungan yang pertama, teori simulasi relatif mudah dan bisa langsung diterapkan. Keuntungan yang kedua, model simulasi mudah untuk menggabungkan berbagai hubungan dasar dan ketergantungannya. Keuntungan yang ketiga, simulasi lebih bersifat deskriptif daripada normatif. Ini mengizinkan manajer untuk menanyakan jenis pertanyaan what if, sehingga manajer yang melakukan pendekatan trial and error dalam menyelesaikan masalah dapat melakukan lebih cepat dan murah, dengan risiko yang lebih kecil. Menggunakan bantuan simulasi dan komputer sebagai pembanding adalah pendekatan trial dan error dalam sistem nyata. Keuntungan yang keempat, model simulasi yang akurat membutuhkan knowledge yang dalam dari suatu masalah, yang memaksa manajemen support system builder untuk selalu berkomunikasi dengan manajer. Dan keuntungan yang terakhir, modelnya dibangun berdasarkan perspektif manajer dan berada dalam struktur keputusan. Selanjutnya ada kerugian dari simulasi. Kerugian yang pertama, tak menjamin solusi yang optimal. Kerugian yang kedua, membangun model simulasi seringkali memakan waktu lama dan membutuhkan biaya. Kerugian yang ketiga, solusi dan inferensi dari satu kasus simulasi biasanya tak dapat ditransfer ke permasalahan yang lain. Dan yang terakhir, simulasi terkadang begitu mudah diterima oleh manajer sehingga solusi analitis yang dapat menghasilkan solusi optimal malah sering dilupakan. Kita masuk ke kesimpulan. Jadi, model atau pemodelan memegang peran utama dalam DSS atau Decision Support System karena menjadi dasar pengambilan keputusan. Manajemen model bekerja mirip dengan manajemen data. Model dapat berbentuk statis yang menggambarkan kondisi sesaat atau dinamis yang mencerminkan perubahan dari waktu ke waktu. Analisis dalam Decision Support System dilakukan pada kondisi kepastian, risiko, atau ketidakpastian. Untuk optimasi, pemrograman matematis digunakan dengan linear programming sebagai bentuk paling sederhana yang berfokus pada fungsi objektif, variabel keputusan, dan batasan. Simulasi juga dipakai untuk mempelajari situasi kompleks, meskipun tidak selalu menghasilkan solusi optimal. Selain itu, pemrograman heuristik digunakan sebagai pendekatan praktis berbasis aturan sederhana. Demikian presentasi dari saya. Saya harap materi ini membawa pengetahuan lagi buat teman-teman sekalian. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.